Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Memo Diri Sendiri. Semoga pembahasan Memo hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Sebelum itu, yuk jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar informasi yang kalian dapatkan dari channel ini dapat diketahui oleh teman-teman lainnya. Hari ini kita akan membahas memo tentang penyebab timbulnya masalah pada hidup kita dan mengapa kita selalu berada di keadaan sulit. Menurut ajaran Islam, kesulitan bisa datang karena ujian dari Allah sebagai cara untuk menguji keimanan dan kesabaran umatnya. Tetapi kesulitan juga bisa disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan manusia itu sendiri, yang membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas dosa-dosa apa saja yang dapat menyebabkan hidup kita menjadi sulit. Kalian pernah nggak sih ngerasa hidup itu kayak ujian yang nggak ada habisnya? Masalah datang terus-menerus, bikin capek banget kan? Banyak yang nggak nyadar. Tapi seringkali sumber masalah kita itu dari diri sendiri dan bertentangan sama aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakal bahas penjelasan dalam Islam dan dalil-dalilnya, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang bisa bikin kita ngerti kenapa hidup kita terasa berat. Jadi kalau kalian penasaran kenapa masalah selalu datang dan gimana cara ngatasinya, tonton video ini sampai selesai ya. Rasa malas. Oke, kita mulai dari sifat yang mungkin sering dianggap sepele, yaitu malas. Malas adalah kebiasaan yang bisa merusak banyak aspek dalam hidup kita. Hayo, siapa di sini yang suka menunda-nunda pekerjaan? Menunda pekerjaan mungkin terasa nyaman, tapi dampaknya bisa sangat merugikan. Ngaku aja, aku juga gitu kok. Kita semua pernah merasa malas, tapi penting untuk menyadari dampaknya. Tapi tahu gak sih kalau dalam Islam, kemalasan itu bisa jadi pintu masuknya setan? Ini bukan hanya soal menunda pekerjaan, tapi juga soal bagaimana kita menjalani hidup. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia melalui peredaran darahnya. Ini menunjukkan betapa mudahnya setan mempengaruhi kita saat kita lengah. Nah, ketika kita malas, setan jadi lebih gampang ngehasut dan bikin kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemalasan bisa membuat kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Coba deh bayangkan, ketika kita malas beribadah, malas bekerja, malas belajar, apa yang terjadi? Kita kehilangan kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh kita. Hidup kita jadi jalan di tempat, gak berkembang, dan akhirnya masalah datang bertubi-tubi. Masalah-masalah ini bisa berupa kegagalan dalam karir, hubungan yang buruk, dan kesehatan yang menurun. Ingat teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan segala potensi yang luar biasa. Setiap dari kita memiliki bakat dan kemampuan yang unik. Jangan sampai potensi itu terkubur sia-sia karena kemalasan. Kita harus berusaha untuk mengembangkan diri dan menggunakan waktu dengan bijak. Yuk, mulai sekarang kita lawan rasa malas dan gunakan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Setiap detik yang kita habiskan dengan produktif bisa membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Aku punya tantangan nih buat kalian. Tantangan ini sederhana, tapi bisa membawa perubahan besar. Mulai sekarang, coba deh lawan rasa malas dengan melakukan hal-hal kecil yang positif. Hal-hal kecil ini bisa menjadi kebiasaan baik yang akan membantu kita dalam jangka panjang. Misalnya, bangun lebih pagi untuk sholat tahajud, atau melakukan olahraga ringan di pagi hari. Atau sisihkan waktu 15 menit setiap hari untuk membaca buku, mencari informasi, ataupun melihat video edukasi. Kegiatan tersebut bisa membuka wawasan dan memberikan inspirasi baru. Percaya deh, perubahan kecil yang kalian lakukan hari ini bisa membawa dampak besar bagi masa depan kalian. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ingat, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini adalah motivasi untuk kita semua agar terus berusaha. Jadi, mulai sekarang, ubah rasa malas menjadi semangat untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Semangat ini akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan tujuan hidup kita. Yuk, buktikan kalau kita bisa.
Kita semua punya potensi untuk sukses. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kedua, yaitu sifat pelit dan kikir. Lanjut, kita bahas sifat pelit dulu nih. Aku tahu di zaman sekarang, uang itu penting banget. Tapi, bukan berarti kita jadi pelit dan lupa sama kewajiban kita untuk berbagi sama orang lain. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kenapa sih sedekah itu penting? Karena dengan bersedekah, kita bukannya mengurangi harta, tapi malah melipat gandakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 295, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Aku sendiri percaya banget sama kekuatan sedekah. Dulu waktu aku di keadaan yang sangat susah, aku berusaha untuk menyisihkan sebagian rezeki aku untuk bersedekah, meskipun cuma sedikit. Intinya, janganlah takut rezeki kita berkurang karena bersedekah. Justru dengan bersedekah, hati kita jadi lebih tenang, hidup lebih berkah, dan masalah pun menjauh dari kita. Selanjutnya kita bahas tentang sifat kikir yuk. Masih ngomongin soal harta. Kali ini kita bahas sifat kikir. Sifat ini seringkali tidak disadari, tapi dampaknya bisa sangat merusak hubungan kita dengan orang lain, dan juga dengan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelas pada surat Isra ayat 2. Katakanlah, Nabi Muhammad, sekiranya kamu memiliki khazanah rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan karena takut habis. Manusia itu memang sangat kikir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebab-sebab mengapa Dia tidak mengabulkan permintaan orang-orang zalim itu. Walaupun dikabulkan, mereka tetap tidak akan beriman, berlaku kikir, dan tidak mau memberikan sebagian kecil hartanya kepada orang lain yang memerlukannya. Mereka takut kenikmatan-kenikmatan yang telah diperoleh akan lenyap dari mereka. Padahal nikmat Allah tidak akan pernah habis, seberapapun manusia mengambilnya. Beda sama pelit yang lebih keenggan mengeluarkan harta, kikir itu lebih ke merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan enggan berbagi, bahkan dengan orang terdekat sekalipun. Sifat ini bisa membuat kita terisolasi dan kehilangan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Bahaya banget nih kalau udah punya sifat kikir. Hati jadi sempit, susah bersyukur, dan selalu merasa kurang. Kita jadi sulit melihat sisi positif dari kehidupan dan selalu merasa ada yang kurang dari kita. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngingetin kita dalam Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 1-9. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengumpulkan harta tanpa berbagi hanya akan membawa celaka. Ayat ini jelas banget menggambarkan gimana bahayanya sifat kikir. Sifat ini tidak hanya merusak hubungan sosial kita, tapi juga merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kikir itu ibarat orang yang lagi mengumpulkan api. Dia pikir dia bisa mengendalikan api itu, padahal api itu yang bakal membakar dirinya sendiri. Sifat kikir ini bisa menjadi bumerang yang merugikan diri kita sendiri. Sifat kikir juga bisa bikin kita lupa sama akhirat. Kita jadi terlalu fokus pada dunia dan melupakan tujuan akhir kita. Kita terlalu fokus mengumpulkan harta di dunia, sampai lupa kalau harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita bawa mati, yaitu amal ibadah. Harta duniawi hanya sementara, sedangkan amal ibadah akan kita bawa sampai akhirat. Aku nggak bilang harta itu nggak penting ya. Harta memang penting untuk kehidupan kita di dunia, tapi jangan sampai kita terjebak dalam keserakahan. Tapi, jangan sampai harta membuat kita jadi lupa diri dan lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa semua harta yang kita miliki adalah titipan darinya. Ingat, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi syaleh ada lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, mulai sekarang, yuk kita hilangkan sifat kikir dari diri kita. Mari kita belajar untuk lebih berbagi dan peduli terhadap sesama. Berbagilah kepada sesama, karena dengan berbagi, kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta, tapi dengan ketenangan hati dan keberkahan hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu banyak berbuat maksiat.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih serius nih, yaitu maksiat. Maksiat adalah suatu perilaku atau tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat merupakan suatu dosa yang sering kali kita abaikan, padahal dampaknya bisa sangat besar. Aku yakin semua orang pasti pernah melakukan dosa, karena tidak ada manusia yang terhindar dari dosa, dan kita semua pasti pernah khilaf. Tapi, yang jadi masalah adalah ketika kita terbiasa dan menganggap remeh dosa. Ketika dosa menjadi kebiasaan, kita mulai kehilangan rasa bersalah dan penyesalan. Seringkali, kita merasa maksiat itu cuma urusan pribadi dan gak merugikan orang lain. Kita berpikir bahwa selama tidak ada yang tahu, semuanya baik-baik saja. Padahal, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu bisa jadi sebab datangnya musibah, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dosa bisa membawa dampak negatif yang tidak kita sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 30, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan ayat ini jelas banget memberitahu kita kalau musibah yang kita alami itu adalah akibat dari dosa-dosa yang kita perbuat. Kita harus selalu introspeksi dan memperbaiki diri. Makanya, jangan pernah anggap remeh dosa, sekecil apapun itu. Setiap dosa memiliki dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Yuk, kita sama-sama berusaha untuk menjauhi maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjauhi dosa, kita bisa hidup lebih tenang dan damai. Ingat, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Ini adalah janji Allah kepada hambanya yang berusaha mendekatkan diri. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Allah selalu menyambut hambanya yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Mari kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri Allah dan menjauh maksiat. Gimana? Sekarang udah ngerti kan kenapa masalah selalu datang silih berganti? Intinya, semua itu berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita mau hidup tenang dan jauh dari masalah, kita harus mulai memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari sifat-sifat buruk yang udah kita bahas tadi, seperti malas, pelit, kikir, dan maksiat. Tetapi perbuatan dosa tersebut baru beberapa contoh saja. Kita akan membahas beberapa contoh lagi di video berikutnya. Semoga memo hari ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif dan inspiratif lainnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.